Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu Faiz Nur Azmi, Fikri Fahrul Rozi, Nabila Nur Azizah, dan Siti Kurniati Ningsih yang akan membawakan materi tentang psikologi perkembangan peserta didik. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah pola pergerakan atau perubahan yang terjadi sepanjang rentang kehidupan yang dipengaruhi oleh hubungan antara proses biologis, kognitif, dan sosial emosi. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu mulai dari lahir sampai mati. Pengertian lainnya adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik atau jasmania maupun psikis atau rohania. Ciri-ciri perkembangan. Yang pertama, terjadinya perubahan dalam aspek fisik dan aspek psikis. Yang kedua, ada terjadinya perubahan dalam proporsi aspek fisik dan aspek psikis. Lalu yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda yang lama, tanda-tanda fisik, dan tanda-tanda psikis. Yang terakhir, diperolehnya tanda-tanda yang baru, tanda-tanda fisik, dan tanda-tanda psikis. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling berhubungan. Yang ketiga, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang keempat, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang kelima, setiap individu normal akan mengalami tahapan perkembangan. Yang keenam, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Dan yang terakhir, bagaimana pola atau arah perkembangan individu. Fase-fase perkembangan. Fase perkembangan yaitu penahapan atau periodisasi tentang kehidupan manusia yang ditandai oleh ciri-ciri atau pola-pola tingkah laku tertentu. Yang pertama, tahap perkembangan berdasarkan analisis biologis. Menurut Aristoteles, tahap yang pertama dari umur 0 sampai 7 tahun, yang kedua dari umur 7 sampai 14 tahun, lalu tahap ketiga dari umur 14 sampai 21 tahun. Lalu selanjutnya tahap perkembangan berdasarkan didaktis. Untuk menentukan pembagian fase-fase perkembangan ini adalah materi dan cara bagaimana mendidik anak pada masa-masa tertentu. Yang pertama, komunius. 0 sampai 6 tahun adalah sekolah ibu. Merupakan masa mengembangkan alat-alat indera dan memperoleh pengetahuan dasar di bawah asuhan ibunya di lingkungan rumah tangga. Lalu usia 6 sampai 12 tahun disebut sebagai periode sekolah bahasa ibu karena pada periode ini anak baru mampu menghayati setiap pengalaman dengan pengertian bahasa sendiri atau bahasa ibu. Lalu usia 12 sampai 18 tahun sekolah bahasa Latin merupakan masa mengembangkan daya pikirnya di bawah pendidikan sekolah menengah. Lalu yang terakhir, usia 18 sampai 24 tahun. Sekolah tinggi dan pengembaraan merupakan masa mengembangkan kemauannya dan memilih suatu lapangan hidup yang berlangsung di bawah perguruan tinggi. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, kita mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.